maka dia akhirnya masuk surga. Jadi amal itu tergantung pada akhirnya. Kila iso di program apik pak maksiat boya-boya terus pada akhirnya husnul khotimah. Iso ora? Angel, boleh gak berbelasa langsung ini ya. Wong enek sik tobat sesuk begitu turu akhirnya bablas urung sudah tobat ya. Gen piye to iki? Tobat. Gablok. Isi koma nggih. Nggih, iki dilanjut kali Ustaz Abu Faik Sulpanji LC, insyaallah beliau lebih alim ya. Orang berani. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Sampai kita mencetak ketemu jangan akan menambahkan sampai saya. Kamu buat ngeten iki jamu. Yang kita hormati bersama Ustadz Supanji dan Ustadz Supandi. Spesial pagi ini Ustadznya double, ngajinya minta duet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Muji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Setunggal. Ranten kula panjenengan sami sampun dipun paringi kanikmatan saha kanugrahan ingkang ageng sanget. Angsal iman Islam saged nggeni pengaosan manggenipun wonten dalemipun Gusti Allah taala di tempat yang terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan awal pembukaan pengajian ini benar-benar membawa berkah bagi kita sekalian. Amin. Ingkang mawali salawat wassalam kita sakunjung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianipun dumateng para keluarga ulah putra wayahipun, dumateng sedaya sahabatipun, kaum tabi'in, tabi'in, para ulama, para sholihin, para syuhada, para siddiqin, lan sedaya kaum muslimin ila yaumiddin. Para rawi ingkang Allah hormati, ing sekawit kula dipun paringi undangan, dipun telepon supados ngisi pengawasan ahad kelima, dipun sumuni foto. Lah kula badhe fotone niku jejer kalih kula kirim aja. Wis foto ropi sampeyan pasang kabeh ngoten lho. Dikarenakan fotone pun dipun setting, undangan pun dipun serat, judulnya apa niku? Tetap istiqomah walaupun Ramadan berlalu. Kula niku sak seret namung sing walaupun Ramadan berlalu. Terus pengajian iki mengke kalau aturaken dumateng napa sedherek kula Ustaz Supandi supados nilai masyarakat babagan istiqomah. Ya kula ini istiqomah itu biasanya buat ikatan suami takut istri yang di rumah. Juga Ustaz Supandi ngapuraken menapa monggo kita menyatakan sami-sami.
Maka monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syahadu la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khonifintai wasakumullah. Bapak Ketua PJN Muhammadiyah Keras Bapak Suryani Arif MPD yang berbahagia, terus takmir masjid nomor ini Al-Jahbal beliau yang kenal dengan donaturnya, ya, yang beliau lagi di mana itu donaturnya? Nah, beliau yang kemarin kunjung ke sini sekarang sedang di Jakarta. Lagi ada program haji istimewa, cukup $11.000 langsung berangkat. Masya Allah. Jangan jauh-jauh dari Ustaz Supanji. Tularan haji. Para sedaya kakung putri ingkang minulya puji syukur dumateng Gusti Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Narikan sehat. Menarikan sehat, menarikan kesempatan saged rawuh untuk thalabul ilmi pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Salam salam kunjuk menekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeber dumateng kula sedaya. Salajengipun sejenak kita ingat Ramadan, kula panjenengan sedaya semangat ngaji, semangat ibadah, siang juga ibadah, bahkan tidur pun tidurnya juga ibadah. Malam apalagi akhir-akhir Ramadan, fil asli al-akhir min Ramadan, semangat malam-malam buat sami itikaf ya. Masya Allah luar biasa. Nah, kemesraan ibadah kita, kemesraan ibadah keyakinan kita kepada Allah jangan terus cepat berlalu, jangan hanya jadi kenangan. Makanya kita ngaji lagi supaya istiqomah. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kallatina qadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah seperti seorang wanita. Jangan seperti seorang wanita. Niki buatan milok nih, tapi ini sebuah acungan jempol. Orang wanita yang gimana? Yang sudah tekun-tekun menganyam benang yang lembut kecil-kecil ditenun, dianyam jadi kain, sudah rapi, sudah kuat. Tekun sekali, butuh waktu, butuh yang namanya energi, ketelatenan. Ketika sudah rapi, sudah kuat, gek diudari maneh. Jangan seperti itu. Jangan sampai ketika ketekunan kita di bulan Ramadan yang luar biasa, sampai pada finishnya Ramadan terus cepat berlalu, tinggal kenangan saja. Jangan. Tapi kalau ibu-ibu memang sangat tekun, mudah-mudahan ketekunannya berlanjut. Begitu juga bapak-bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Wah, sekalian yang berbahagia, maka penting sekali kita menjaga istiqomah. Ikatan suami atau istri di rumah. Orang-orang yang kalau nanti, jadi istiqomah tegak lurus sampai pada finishnya. Jangan sampai kita itu pada akhirnya tidak husnul khotimah. Mengapa ini penting? Karena ini yang kita minta tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Yang kita minta adalah istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ini yang kita minta. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, lurus, istiqomah, istiqomah. Kita minta, maka ini penting sekali. Karena apa? Jawab Kanjeng Nabi, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung satu dengan niatnya, gitu ya. Tapi juga tergantung pada akhirnya. Maka dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini ada 40 hadis pokok-pokok di dalam Islam. Ini Muhammadiyah kudu apa? Pak Yani kudu apa? 40 hadis. Kenapa tadi? 40 hadis. Muni 40 hadis kenapa tadi? Apa banget? Itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita tergantung pada niatnya. Tapi pada hadis yang keempat juga dijelaskan innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Jawab Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Wah, amalannya ahli surga, wakaf tanah, bangun masjid, sedekah, ibadah, poso, zikir wengi, ya. Amalannya ibadah hatta baina wa baina illa dhira'un. Sehingga antara dia yang ahli ibadah amal terus, antara dia dengan surga illa dhira'un. Satu jengkal sini. Cuma tinggal sakilan mlebu swarga. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata mendahului kitab catatan takdirnya. Takdirnya pada akhir kehidupannya orang itu ternyata memilih ajaran yang sesat, memilih dia berobat kepada dukun, memilih dia mencari ilmu kanuragan. Ketika akhirnya dia memilih dengan hawa nafsunya, karena dengki, karena hasad, akhirnya menghapus seluruh amalannya. Akhirnya dia itu matinya, ya, fayak malu bi amali ahli nar. Ketika hampir mati, dia mengamalkan amalan ahli neraka, musyrik, munafik, gabluk. Akhirnya fayadkhulaha annar, kemudian dia akhirnya masuk ke neraka. Na'udzubillahi min. Pada zaman dahulu itu pernah ada orang ahli ibadah, ribuan tahun beribadah. Insya Allah, begitu dia beribadah, datang dari langit orang, jubahnya putih, sholat di depannya, kusuk sampai nangis-nangis, gitu kiritan istighfar, Robbi Firli itu nangis-nangis. Ini saya dapat cerita dari Ustaz Supanji kisahnya. Ya. Terus setelah itu gimana? Orang itu takjub, ahli ibadah yang sudah ribuan tahun, 1000 tahun ibadah itu takjub. Jangan kok sakit sholat boleh kusuk sampai nangis-nangis kok. Pripun ceritane, mbok kula diceritani kula pengen ngoten niku. Kok enten tiyang jenengan masyaallah pedhus langit, salat soleh kusuk nangis-nangis. Akhirnya dibujuk. Wah, jojo to iki lek lakone dhewe, aku duwe lakuku dhewe iki. Mbok kula terus didesek-desek akhirnya ya wis kangge awakmu tok lho ya. Akhirnya diceritain, kamu kan biasanya ini ibadah terus, nggak pernah dosa. Nah, kamu kalau istighfar itu ya apa yang kamu minta ampun itu apa? Dosamu apa? Kalau kamu pengen khusyuk, kamu punya dosa besar terus minta ampun baru
pas istighfar ini masuk gitu loh. Jadi ada yang diketuni gitu. Mana ya? Iya. Gimana terusan? Ya kamu zina dulu lah. Judi. Judi. Musrik. Ahli ibadah musrik udah piye oke? Kadung kakek sakjane. Minum-minuman keras. Boleh kuwi nek makan yo rene kancane kan iso. Ning jero kamar yo iso beres. Ngono ya. Akhirnya minuman keras. Ternyata minuman keras itu induk dari segala dosa-dosa yang besar. Sahabatnya naik, ada wanita dizinai, hamil bingung dibunuh sekalian. Akhirnya dia disalib. Mau diadili, dibunuh, maka datang orang yang berjubah putih itu. Gimana ini? Saya sudah gini-gini, sudah ngamalkan lagu sampean. Tinggal satu lagi. Apa itu? Sujud pada saya. Gitu ya? Iya. Tapi gimana saya disalib? Dipentek sedikit. Gimana? Oh gampang. Enek rukshohnya. Kayak sorakel, enak rukshohnya. Kalau sakit, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring. Akhirnya, kedipkan matamu untuk sujud sama saya. Gitu aja. Oke, kedipkan matanya. Akhirnya ternyata pas mati, malaikat maut mencabut nyawanya, mati. Husnul Khatimah, apa Husnul Khatimah? Sujud yang setan dengan mengedipkan mata saja. Jadi yang namanya amal itu tergantung pada akhirnya. Ada lagi orang yang ahli ibadahnya itu dia tuh Masya Allah ahli maksiat Pak Suryani. Ahli maksiat dosa wis opo wae wis dilakoni cian. Wes dosa-dosa besar itu dalam kitab Al-Kabair ini wah biye wis dilakoni. Pada akhirnya dia sampai membunuh 99 orang. Ada yang kasus begitu 99 orang. Tanya pada ahli ibadah, piye gimana? Dosaku sediampuni orang. Apa dosa membunuh orang? Bunuh dosa gede. Piro 99. Iki ora bakal diampura. Akhirnya jikone pedange babak pisan. Ene bener 100 wes tambah satu lagi. Orang ini akhirnya apa? Ternyata dia cari lagi, tanya lagi, ketemu Pak Ustadz orang ahli ilmu, seneng ngaji. Maka kalau tanya jangan pada ahli ibadah, tapi tanya kepada ahli dzikri, ahli ilmu. Maka firman-Nya, fas'alu, gimana? Fas'alu ahli dzikri, maka tanyalah kamu kepada ahli ilmu. Jangan ahli ibadah, ahli ilmu. Maka beda kedudukannya ahli ilmu dengan ahli ibadah. Jauh lebih tinggi ahli ilmu. Bisa istiqomah, bisa ngasih petunjuk, menyampaikan pencerahan, bisa. Akhirnya begitu dia tanya kepada ahli ilmu, kamu apa dosanya? Wah, bunuh orang. Berapa? 99. Baru genap 100 ya. Akhirnya oh Gusti Allah itu mau welas asih, maha paling pangapura sebelum matahari itu terbit dari barat sana, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Maka apa? Malam yughfir, maka tobatmu pasti diterima. Umakmu di Onoy, bah itu tempat ahli maksiat. Pergi kamu dari rumahmu itu, dari lingkunganmu itu. Kamu gak punya komunitas yang baik, gak punya geng yang baik. Pergi kamu cari tempat ahli ilmu. Sana loh, nek keras, Stonorjo, kayak nek kejitingnya kayak. Bangun Arab, bangun Ustaz Supaji, panitiane Pak Heri, jane, terus jamaahnya seragam pada ngaji. Hijrah kamu ke sana, gitu ya? Iya, umpama dari Pare sampai ke sini itu loh masih di daerah Gayam sana, atau masih daerah Konokasian sana sudah mati. Akhirnya malaikat turun royoan antara malaikat azab dan malaikat rahmat.
Akhirnya diukur pare teko gayam. Karo gayam yang setara ki ado ndi? Engko lek luwih adoh sing wis dilewati bagiane malaikat rahmat masuk swarga. Kalau masih pendek, masih panjang yang belum dilalui sampai Setonorejo, bagiannya malaikat azab bawa ke sijin tempat serendah-rendahnya. Akhirnya diukur mulai dari Pare sampai Tenggene Setonorejo Pak Edi. Jadi diukur. Begitu diukur ternyata apa? Juga tinggal selangkah sakdirot setapak saja lebih panjang tempatnya yang sudah dilalui daripada yang belum dilalui. Hijrahnya finishnya nek Setonorejo. Kaca enek sak langkah sak ilang, maka dia akhirnya masuk surga. Jadi amal itu tergantung pada akhirnya. Kila iso di program apik Pak, maksiat poya-poya terus pada akhirnya husnul khotimah. Iso ora? Angel, boleh gak bablas langsung ngono piye? Wong enek sik tobat sesuk begitu turu akhirnya bablas urung sudah tobat Gek piye to ki? Tobat. Gablok. Masyaallah. Ternyata apa? Yaitu janjannya Bu. Sakjane pare teko gayam teko Wonokasian teko Burah itu paling seprapate teko ngene pare tengene Setonorejo. Tapi apa? Begitu diukur krana Gusti Allah welas lan asih lho ilmune penting sampai pada akhir. Krana Gusti Allah mau welas asih, mongko jarak antara pare sama Burah yang lebih pendek cuma seperempatnya dari Pare ke Setonorejo ini dikelar sama Gusti Allah, dipanjangkan akhirnya lebih jauh daripada Burah ke Setonorejo. Gusti Allah rahmatnya Gusti Allah luar biasa. Orang-orang dengan kalau nanti terakhir yang perlu kula lan pahami di antara masalah istiqomah ya, itu di antaranya adalah kula lan panjenengan sedaya kudu punya tekad yang kuat, kudu punya ya berdoa kepada Allah ya, dengan tekun, dengan yakin, dungo selain punya komunitas taklim, kumpulan soleh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif ya sarrif qalbi ala dinik, minta kepada Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan pengajian kita pengajian yang istiqomah. Kelak insyaallah kita berjumpa dalam majelis-majelis yang baik. Setidaknya berjumpa lagi besok kumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ya. Oke, dilanjut kali Ustaz Abu Faik Sulpanji LC, insyaallah beliau lebih alim ya. Orang berani. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Zaman kita mencetak ketemu jangan akan menambah sampai saya. Jamu boten ngeten iki jamu. Nggih. Lajeng Ibu. Para bapak, para ibu yang bapak hormati, selama kita di bulan Ramadan semangat apa mboten? Ya janjane sing marai kula jenengan sami semangat ngamal ibadah, poso yo kuat, ora kuat yo dikuat-kuat ya jangan. Raweh
Mumput apa ya? Mumput, ngirimi takjilan, oke. Buka bersama, oke. Sedekah, silaturahim. Yang kemudian Ramadan sudah berlalu. Ketika Ramadan yang sudah berlalu, yang kita ingat apa? Apakah hanya kita ingat kebaikan-kebaikan sebagai kenangan saja? Yang kita ingat ceramahnya para ustaz ketika mereka menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadah kepada Allah dan sembahlah olehmu akan Allah itu sampai datang yang namanya keyakinan, sampai datang yang namanya kematian, dan jangan sekali-kali kalian itu mati melainkan tetap memeluk agama melainkan tetap berserah di menjalankan syariat Islam. Ramadan memang sudah berlalu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sisa-sisa kehidupan untuk kita sekalian. Bukan masalah Ramadannya. Ramadan ada, tapi kalau kita sudah tidak ada, bagaimana kita akan beramal? Enggak. Ramadan sudah berlalu, tapi kita masih ada. Karena kita masih hidup, maka paling tidak yang pertama kita lakukan adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal ibadah, sedekah, silaturahim, puasa, salat malam, baca Quran, zikir, wiridan, doa, i'tikaf dan lain-lain sebagainya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita berjumpa di hari raya dengan saudara kita, yang terucap adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dari kita dan dari kalian. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah. Bahkan di antara riwayatnya para salafus saleh, selama berbulan-bulan usai Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima. Nanti lewat setengah tahun baru berdoa supaya disampaikan kepada Ramadan yang akan datang. Usai Ramadan minta diterima amalnya, menjelang menghadapi Ramadan yang berikutnya, mohon disampaikan pada bulan Ramadan. Jadi masih ada PR. Iya, supaya amal kita yang selama ini kita lakukan tidak sia-sia. Jangan sampai kita beramal suatu amalan yang bukan justru memupuk, mengembangkan, menumbuhkan amalan dan pahala kita, tapi naudzubillah min dzalik, kalau sampai merusaknya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kita itu masih diberikan kehidupan, dan memang kehidupan kita di dunia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk apa? Untuk ibadah. Ibadahnya terus. Karena menghidup untuk ibadah. Meskipun mencari nafkah, ibadah. Budak yang sekolah ngajar, budak yang sawah, budak yang pasar, niatnya ibadah. Yang masjid, yang langgar, yang musola, yang pengajian, niatnya juga ibadah. Semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibadah semuanya. Karena memang kita masih hidup, dan tujuan hidup kita memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya agar mereka beribadah kepadaku. Itu kata. Jadi tetap asal masih hidup dia tetap ibadahnya, amal solehnya, amal ketaatannya, kewajibannya tetap menjauhi larangan, menjauhi kemaksiatan, istighfar, tobatnya pun juga tetap harus dilakukan. Apalagi yang namanya kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, kita mohon digenapi oleh Allah. Kita mohon bisa menyempurnakan amalan-amalan yang kemarin mungkin rusak, mungkin kekurangan itu disempurnakan lagi menjadi lebih baik. Yang ketiga, ketika kita bersemangat di bulan Ramadan,
untuk amal ibadah dan segala apa amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Itu yang memicu adalah karena kemuliaan bulan Ramadan. Yang mana yang namanya pahala dilipat gandakan. Amalan sunnah seperti amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, hingga sampai kelipatan yang tiada terhingga. Waktu bulan Ramadan bukan satu-satunya waktu yang menjadi amalan kita itu berlipat ganda. Ada waktu-waktu yang lain. Seperti yang namanya di bulan-bulan yang disucikan, al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang disucikan. 1 bulan Rajab, 2 bulan Dzulqa'dah. Berapa? Besok atau lusa? Bulan Selo besar, Suro. 4 bulan ini, Rajab, Selo, besar, Suro. Ini adalah bulan-bulan yang disucikan, al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang disucikan. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi adalah bulan-bulan yang disucikan. Makanya banyak orang beramal soleh, berlomba-lomba di bulan ini. Karena apa? Pahala dilipat gandakan. Sedulur-sedulur kita, orang-orang yang dingin, biasanya begitu masuk bulan Rajab, khataman Quran di mana-mana. Puasa hampir sebulan penuh. Ingin menambah kebajikan, menambah kesalehan. Iya, di bulan Rajab. Karena bulan Rajab memang masuk awal pertama bulan yang diharamkan. Nanti masuk bulan Dzulqa'dah, masuk kita mulai prosesi ibadah haji juga mulai berjalan. Sampai ibadah haji di awal bulan haji ada 10 hari yang mulia, 10 hari yang utama. Termasuk di tanggal 10-nya hari raya Idul Adha plus 3 hari tasriknya. Ini hari-hari yang utama. Masuk nanti di bulan Muharram. Kita disunahkan puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ini masih hari-hari yang dilipat gandakan pahala kebajikan. Yang paling utama di antara bulan 12 bulan adalah Syahrul Muharram, yaitu bulan Allah yang namanya Muharram. Orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Aslinya Suro itu Asyura, tanggal yang ke-10. Diambil itu namanya dari tanggal 10. Karena yang paling utama, paling mulia, paling agung dari bulan yang paling agung adalah tanggal 10-nya. Makanya wong Jawa lain bulan Suro. Wayang mbah gaman. Gamane nopo iman. Iya. Iman takwa itu gamannya. Terus aku ingat Allah. Jadi kalau itu yang memicu kita untuk beramal kemarin, karena amal-amal itu akan dilipat gandakan pahalanya. Melipat gandakan pahala itu waktunya bukan Ramadan saja. Di luar Ramadan juga masih banyak. Ada faktor waktu, ada faktor tempat. Beda apa enggak? Orang miso-miso neng lapangan dengan miso-miso di hari Jumat di atas mimbar. Ya beda. Faktor tempat berbeda dalam hal dosa, dalam hal amal kebajikan, amal kesalahan pun juga berbeda. Di Masjidil Haram orang salat 1 rakaat sama dengan berapa? 100.000 rakaat. Sedekah di sana 1 juta sama dengan sedekah 1 juta dikalikan 100.000 di tanah haram, di tanah suci. Iya, bukan saja di masjidnya saja, tidak. Ulama menjelaskan itu termasuk di seluruh lingkungan tanah haram. Amal ibadah dilipatkan 100.000 kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram, bukan dari masjidnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, Mi'raj itu bukan berangkat dari lingkungan dalam Masjidil Haram, bukan di luarnya, tapi disebut juga minal Masjidil Haram. Maka kesucian, keutamaan, kelebihan daripada Al-Masjidil Haram melewati batas masjid sampai seluruh tanah haram. Sedekah di sana pun dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Udah. Bismillah. Allahumma buddha, ya. Faktor tempat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali.
Di Masjidil Aqsa dilipat gandakan 500 kali. Ada. Bukan masalah Ramadan saja. Bukan masalah waktu saja, tapi juga masalah tempat. Bukan masalah waktu, bukan masalah tempat saja amal pahala itu dilipat gandakan, akan tetapi bisa karena kualitas iman, kualitas takwa, kualitas keikhlasan, kualitas pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan melipat gandakan pahala. Tekadnya yang kuat, jangan boten sakit budal, sakit budal ini saja ya. Nilai budal temekan tentang asumsi badan lek jenengan pun niat biyen gemien niat tekad wis nabung tenanan boyen tuh piro wis daftar ya daftar yang Gusti Allah yang pertama terus daftar ke pemerintah atau Gusti Monggo ya kok ternyata sampai nggak bisa berangkat, maka pahalanya sama meskipun dengan sholat yang setonon. Padha karo sholat yang Masjidil Haram yang kene petang rakaat, tapi ganjarannya padha karo petang rakaat ping 1.000. Tetap sama. Kualitas niat itu yang akan mempengaruhinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berangkat perang, mereka tidak berangkat, mereka tidak berangkat, tidaklah kalian berangkat perang ini, menaiki bukit, menuruni lembah, tidaklah kalian membunuh musuh, tidaklah kalian dibunuh oleh musuh, kecuali mereka menyamai kalian dalam hal pahala. Habasahumul udhru, mereka tertahan oleh uzur, nggak bisa berangkat. Pengen tekad niat kuat tapi nggak bisa berangkat, pahalanya sama. Maka beruntung orang yang punya niat, menata niat bisa haji tiap tahun, ternyata nggak bisa, tapi tiap tahun pula mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menunaikan ibadah tetap seperti itu. Manusia dalam hal niat ada 4 orang, ada 4 model. Model pertama, orang yang punya ilmu, orang punya harta, dia mengamalkan ilmunya, dia mensedekahkan hartanya. Dia punya kemampuan, punya niat yang baik, bisa melakukannya. Sebaik-baik orang. Model orang yang kedua adalah orang yang punya niat sama seperti orang yang pertama. Sama niatnya, pengen punya ilmu, pengen punya harta. Kalau punya ilmu akan diajarkan, ditebarkan untuk kemanfaatan manusia. Kalau punya harta akan disedekahkan, diinfakkan untuk kemaslahatan umat dan agama. Tapi takdirnya berbeda, nasibnya beda. Ternyata dia nggak bisa belajar dia nggak bisa bekerja mengumpulkan duit tetap nggak ngumpul. Tapi karena niatnya sama, pahalanya sama. Berdasarkan hadis tadi itu. Tapi begitu pula orang yang niat berbuat maksiat. Dia punya harta, punya ilmu untuk menebarkan kemaksiatan. Ilmunya dan hartanya dicurahkan untuk kemaksiatan. Maka dosanya sangat berlipat ganda. Persis dengan orang yang cita-citanya maksiat, meskipun mau maksiat tetap gak bisa. Gagal maning. Sama seperti sabda Rasulullah SAW, "Idza laqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Itu ketika bertemu 2 orang Islam, masing-masing membawa pedangnya masing-masing, keduanya berseteru, keduanya berantem. Kemudian salah satunya membunuh. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adzal qatil, ini yang membunuh masuk neraka, oke, fala ba'al maqtul. Terus apa urusannya orang yang terbunuh? Oh, dia juga masuk neraka." Sabda Rasulullah SAW apa? Kalau dia tidak didahului saudaranya, justru dia pula yang membunuh saudara. Hanya pendahuluan saja, niatnya tetap dipelihara,
niatnya diopeni pada pengen manten-manteni dulu ning kedisian kan kancane. Itu 4 model. Nah kalau kita punya tekad, punya niat yang seperti itu, tiap hari hidup di Masjidil Haram, orang usah tiap bulan haji berangkat haji, tapi kita punya tekad, punya niat untuk hidup di Masjidil Haram, di tanah haram, insya Allah setiap hari sholat kita, sedekah kita, amal saleh kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Pengen apa badan? Orang usah ngenteni iso budal, orang usah ngenteni tekone bulan Ramadan besok, ngamalnya saja tetap dilakukan. Ada riwayat Imam Tirmidzi, haditsun sahihun gharib, disebutkan orang kalau berada di masjid sholat jamaah subuh, habis sholat jamaah subuh kemudian duduk di masjid, dia zikir, dia berdoa, dia baca Quran atau apa itu kan sampai terbitnya matahari, kemudian ketika matahari sudah terbit mulai agak tinggi, dia sholat 2 rakaat. Itu dihitung sebagai apa? Seperti amalan ibadah haji dan umroh sempurna. Ganjaran ngaji kali umroh itu orang itu mesti juga. Orang budak ini mereka ilmu yang bangga, pandang. Ya, lanjut mana? Di antara yang membuat kita di bulan Ramadan semangat di dalam berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sering dengar ceramah di bulan Ramadan, bila dongo bakal diijabah. Ijabahnya Allah itu orang yang bulan Ramadan. Oke. Tadi dongone yo pangga. Kau pelajaran sami dongo niku lho, dongo sak dongo lho. Wong dongo niku addu'a huwal ibadah, addu'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Sedang kita diciptakan di dunia ini memang untuk ibadah. Dan dongo niku asile telu. Siji dikabulni. Seneng nggak bener dikabulni? Seneng. Lah donga dikabulne seneng. Makanya yang donga, orang donga gak dikabulne, sing dikabulne apa? Orang dikabulne nanging napa? Dihindarkan dari bencana. Wes meh mawon bencana ternyata Allah hindarkan. Jenengan boten dikabulkan, boten diluluskan permohonan sampean kali Gusti Allah, yang jenengan diselametne saking bencana. Urun apa mboten? Untung apa mboten? Matur nuwun apa mboten kali Gusti Allah? Ulun yo donga kadang-kadang yang boten dikabulne, tapi alhamdulillah lolos dari kematian 3 kali berarti. Ulun urip niku tengah donya niki perkara bonus tok. Nggih, ramlan panggah kula syukuri, masih bojo papat bakal syukuri. Dibanding. Nggih, kula niku pernah hampir kecelakaan. Lewat 1-2 detik itu naik mobil kenceng di waktu malam hampir nabrak. Alhamdulillah diselamatkan. Ada kejadian yang lain waktu Covid itu sama, kembar kena bareng. Niki beliaunya masuk rumah sakit RSUD Pelem, saya milih langsung isolasi mandiri, yo zikir, yo istighfar, yo sedekah, yo minum jamu, minum obat, alhamdulillah waras lewat. Di awal-awal tuh masih keras-kerasnya itu kan, keras ganas-ganasnya itu. Alhamdulillah lewat. Oh iya, zamannya saya Ali Jabir. Waktu alhamdulillah dengan selamat. Untung tetap untung. Jenengan sami bingoten untuk yang ketiga, orang dikabulne akan tetapi dikumpulkan sebagai pahala yang menggunung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia karo akhirat kudu ngapi pundi? Akhirat walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh negeri akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan yang pertama. Akhirat lebih baik, pahalanya jelas lebih baik. Ibaratnya dunia seperti emas permata berlian, tapi pasti akan terputus, pasti akan hilang, pasti akan sirna yang namanya dunia.
Seandainya akhirat itu hanya batu yang hitam legam, akan tapi dia kekal dan abadi, maka orang yang berakal pasti akan memilih batu hitam yang legam, akan tapi abadi, daripada emas permata berlian, tapi pasti akan terlepaskan. Apalagi akhirat, itulah yang melebihi emas berlian dan permata. Sedang dunia hanyalah bak sampah dan batu yang hitam legam saja. Pilih. Makanya untuk berdoa tetap harus semangat. Di antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Ketika orang masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid mau sholat, mau sembahyang, mau ibadah. Ketika masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ketika mau keluar, Allahumma ftah li abwaaba fadlika. Doa yang sangat mustajab. Di saat kita sujud, di usai kita salam sholat 5 waktu, itu punya saat-saat yang mustajab. Ketika kita tidak puasa Ramadan, bisa puasa Senin, Kamis, atau puasa sunat apapun, menjelang berbuka atau di saat berbuka kita berdoa kepada Allah, itu juga adalah saat-saat yang mustajab. Di sepertiga malam yang terakhir, tetap setiap malam akan selalu ada diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Allah turun dan Allah akan mengijabai. Allah akan mengijabai doanya orang-orang yang berdoa. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mohon ampunan kepadanya. Tetap setiap malam. Tetap setiap malam yang seperti itu. Jadi ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada. Jangan semangat berdoa hanya di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja. Langsung ibu. Yang namanya ketaatan itu nikmat. Orang tuh bisa ke masjid, bisa sholat, ya, bisa baca Quran, bisa puasa, bisa budal ngaji, ya, bisa silaturahmi. Itu semuanya adalah kenikmatan yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang tiada beriman. Mau diaturkan oleh ketua PCM Muhammadiyah, oleh Pak Yani, rekreasi. Napa wau sehat jasmani, sehat rohani, ya. Ngaji rekreasi. Iya. Karena apa? Kalau kita lihat dalam kitabnya ulama dulu, ada kitab yang namanya Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang soleh. Taman-tamannya orang soleh isinya apa? Ikhlas, tobat, budal ngaji, cari ilmu. Itu adalah taman-taman orang soleh. Ketika kita mengamalkan itu semuanya, seperti kita tuh jalan-jalan rekreasi ke tempat-tempat, ke taman-taman yang indah. Di antara salah-salahnya kita itu adalah nuzhatul muttaqin. Nuzhatul muttaqin, rekreasinya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang mau bisa sholat malam itu akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan kedamaian, hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Orang zikir pun juga demikian. Iya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang sholat malam zikir, orang baca Quran zikir, orang berdoa pun juga zikir. Kalau orang itu banyak zikir, hatinya akan tentram. Al-qulub jamak dari al-qalbu. Al-qalbu itu artinya adalah jantung hati. Jantung ini. Kalau jantungnya tenang, jantungnya normal, insya Allah seluruh tubuh akan menjadi sehat. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah di dalam diri manusia, dalam jasad itu ada segumpal daging. Hanya satu gumpal. Kalbu itu hanya satu gumpal, bukan yang bergumpal-gumpal coklat itu bukan. Itu namanya kabit, bukan kalbu. Itu namanya kabit. Kabit itu limpah. Iwa ati sing dicampur sate itu bukan kalbu. Kalbu itu hanya satu gumpal. Kalbu itu hanya di dada. Kalau yang itu di perut, di seluruh. Nah, kalbu itu satu gumpal dan ini jantung. Kalau jantung normal dengan zikir, insya Allah seluruh tubuh akan menjadi normal. Tidak saluhal jasadu kullu. Kalau jantung hati sehat, maka seluruh tubuh akan menjadi sehat. Wa idza fasadal jasadu kullu. Nikmat. Orang bisa sedekah, yang disedekahi senang, yang sedekah jauh lebih senang. Oh iya, dia menerima kita bisa memberi itu jauh lebih senang, jauh lebih bahagia. Maka setiap kebaikan apapun, setiap ajaran Islam apapun, semua itu mendatangkan kedamaian, kenyamanan, kebaikan dalam kehidupan kita.
Jangan pernah menyepelekan amalan sedikit apapun, karena itu akan membawa apa? Karena sedikit pun akan mendatangkan keberkahan. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Di dunia pun demikian, di akhirat pun juga demikian. Yang terakhir, kita di bulan Ramadan semangat, kita tuh ibadahnya kepada Allah, kepada Ramadan. Ramadan berlalu, tapi Allah tetap maha hidup dan tidak akan pernah mati. Karena kita ibadahnya kepada Allah, Allahnya tetap hidup, Allah tetap maha kaya, Allahnya tetap maha pengasih lagi maha penyayang, melipat gandakan. Yudhallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu sanggup melipat gandakan pahala bagi siapapun yang dikehendakinya. Ya tetap Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Sayangnya Allah, girangnya Allah jauh melewati girangnya orang yang hampir mati kemudian hidup lagi. Allah lebih senang dengan taubat kita, Allah lebih senang dengan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan bahagia di dunia dan dunia hatta akhirah. Demikian yang saya aturaken. Selanjutnya monggo beliau wonten kalian monggo. Monggo kemudian Bapak kita sambung dengan tanya jawab. Apapun jelas sedaya ini. Insyaallah. Bapak-bapak ada pertanyaan? Yang saya tanyakan adalah masalah aktual yang sekarang. Tahun ini banyak jamaah haji yang gagal. Usia 65 ke atas itu gagal haji. Yang saya tanyakan, dengan gagalnya haji, kemudian dibadani uang haji yang sudah terbayar, itu dibadani dengan dijariahkan untuk masjid, musola atau madrasah, itu lebih afdol mana Ustaz? Mana sih? Wala tubtilu a'malakum, dan jangan membatalkan amal-amal kalian. Sudah niat haji, ya niat haji saja. Sekarang belum bisa berangkat karena dibatasi usia, di musim masih terpengaruh pandemi, ya sabar dulu. Gak bisa dibatalkan. Orangnya masih hidup, orangnya masih sehat, gitu kan? Itu nggak bisa dibatalkan kecuali orang memang sudah tidur ngamben. Tadi kembang ngamben, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Itu dibatalkan nggak apa-apa. Atau orang yang sudah meninggal dunia, orang Islam meninggal dunia belum pernah haji, dibatalkan nggak apa-apa. Apalagi yang pernah niat untuk haji belum tersampaikan. Jadi kalau masalah sekarang dibatasi kuotanya hanya 50% yang berangkat karena memang masih pertimbangan faktor pandemi kemarin, maka sabar. Insya Allah dengan berlalunya waktu boleh jadi justru tahun berikutnya akan diprioritaskan khusus usia-usia yang seperti itu. Karena usia-usia yang seperti itu biasanya diprioritaskan. Usia-usia yang usia lanjut biasanya kan jadwal tubuhnya tidak lama. Dipercepat, apalagi pembangunan di Masjidil Haram terus, perluasan Masjidil Haram terus. Dengan begitu akan daya tampungnya nanti insya Allah daya tampungnya akan menjadi lebih banyak. Jadi tetap dipelihara niatnya, jangan dibatalkan, jangan diambil uangnya, jangan. Biar di situ mau sedekah ke yang lain. Jadi jangan dibatalkan karena dia masih sehat dan mungkin tahun depan diprioritaskan justru untuk usia-usia yang seperti itu. Kalau memang sudah wafat itu silahkan diurus oleh istrinya, oleh anaknya ke kantor Kemenak. Nanti dapat formulir terus supaya buka tabungan di Bank Syariah Indonesia BSI. Setelah buka di sana, insya Allah dibawa lagi sama formulir yang harus diisi dari desa, dari kecamatan, kembali kepada Kemenak lagi. Insya Allah 2 minggu uangnya cair masuk rekening. Kalau belum masuk bisa ditanyakan ke Kemenak. Nah itu bisa
digunakan untuk badal haji. Badal haji ada yang mulai 11 juta, ada yang diantaranya di bawahnya ada 8 juta, sisanya mau bangun masjid silakan, tidak apa-apa. Kalau untuk badali, umpamanya bapaknya yang sudah wafat, ibunya juga sudah wafat, untuk badali 2 orang, ya nggak apa-apa juga insya Allah. Itu bisa diurus. Ini saya lagi ngurus juga. Ada kerabat suaminya itu meninggal, terus uangnya diambil untuk badal haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, ini masih masalah tanah. Ada suatu kejadian orang membeli tanah Bapak. Setelah membeli tanah beberapa tahun, antaranya 3 tahun kurang lebih, terus ternyata sama orang itu dijual lagi Pak. Dijual lagi ternyata tanah itu tidak sesuai dengan waktu dia membeli. Waktu membeli misalnya 40 ru Bapak. Terus ternyata setelah dijual lagi lebih dari 40 ru, ada 20 ru misalnya. Itu gimana Bapak? Lebihnya itu apa sebaiknya disediakan apa dikembalikan kepada orang yang menjual? Sedangkan orang yang menjual pertama tadi sudah meninggal, itu gimana Pak? Nggih. Hukukul ibadi mabniyatun ala al-musyahahah. Hak antar hamba itu enggak gampang boleh-boleh saja. Karena hak antar hamba. Oleh karena itu ketika emang dulu belinya akadnya 40 ru, sudah dibayar 40 ru, harga 1 runya 3 juta kali 40 berarti 120 juta. Begitu mau dijual oleh pembeli yang baru, diukur ternyata enggak 40, 50 ru baik. Mundak 10 ru. Ya, begitu dijual 1 runya kemarin 3 juta, sekarang 1 runya menjadi berapa? 5 juta. Berarti apa selisihnya jadi berapa? 2 juta. Misalnya 2 juta. kalau 5 juta dikalikan 10 jadi 50. Yang 50 juta ini dikembalikan atau dijariahkan? Ini adalah haknya antar sesama manusia. Oleh karena itu apa? Harus dikembalikan kepada yang punya. Terserah ketika yang punya nanti mau dijariahkan atau apa atau diikhlaskan kepada pembeli tadi, itu nggak masalah. Tapi harus dikembalikan kepada beliaunya. Kalau belinya sudah mati, kan ada ahli waris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Alhamdulillah luar biasa pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mampu memotivasi ibadah kita khususnya di luar bulan Ramadan, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, infak kita pada pagi hari ini mendapatkan Rp1.903.000. Semoga menjadi amal. Suasana ini persiapan pengajian akad pagi di Masjid Stonorjo. Assalamualaikum Pak Kemale. Masyaallah. Jeje. Assalamualaikum. Masyaallah.